Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini, hari Senin 24 Oktober 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor dan rumah ambruk di Kabupaten Bandung. Jajaran Dinkes Cirebon sita peredaran ratusan obat sirup yang dijual di apotik. Berbagai persiapan telah dilakukan dalam penyelenggaraan KTT OKI di Bandung. Selain tiga informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini. Bersama saya Gumelar Wijaya, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi dari Kabupaten Bandung, saudara. Akibat terguyur hujan sejak Sabtu malam hingga saat ini 9 rumah di 2 desa di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertimpa tanah longsor. 1 rumah ambruk, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beginilah kondisi rumah warga di Desa Keramat Mulia dan Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang tertimpa tanah longsor Senin dini hari tadi hingga bangunan ambruk dan harus dibongkar. Tercatat ada 9 rumah yang terdampak tanah longsor di 2 desa tersebut. Namun yang lebih parah ada 2 rumah, 1 rumah ambruk hingga harus dibongkar. Sementara 1 rumah lagi nyaris terbawa tanah longsor hingga harus ditopang oleh kayu. Sementara 7 rumah lainnya masih bisa ditinggali oleh pemiliknya, namun dalam status waspada. Rata-rata terjadi longsor di depan rumahnya. Selain itu, tembok rumah warga tersebut juga mulai mengalami keretakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian hampir mencapai ratusan juta rupiah. Pak, ini kejadiannya kapan sih, Pak? Kejadiannya sekitar jam 11 malam. 11 malam ya. Nah, ini yang rumah yang terdampak ada berapa ini? Yang terdampak 5 plus yang parah 1, jadi 6 semuanya. Oh, 6 semua ya. Yang satu lagi dibongkar atau gimana sih, Pak? Dibongkar, sampai dibongkar, tetap timpa pohon yang satu yang dibawa. Akibat apa sih, Pak? Akibat hujan. Hujan malam, guyur hujan semalam nggak berhenti. Sampai jam 5 subuh. Oke. Nah, ini saat ini kemana berarti Pak Bapak tinggalnya, Pak? Ya, saat ini di atasnya. Oh. Ada tempat yang di atas lagi. Ini dapur atau apa sih, Pak? Ya, ini dapur. Hingga saat ini belum ada yang mengungsi. Pemilik rumah masih menetap di rumah masing-masing. Petugas dari BPBD Kabupaten Bandung sudah memberikan bantuan berupa terpal dan karung untuk membuat benteng sementara pada tanah longsor. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke Cirebon, saudara. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu rumah sakit rujukan gangguan ginjal yang telah menangani 376 pasien di tahun 2022. Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon telah membentuk tim ginjal untuk menangani kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak usia 0 hingga 18 bulan. Meski saat ini belum ada laporan terkait kasus tersebut, namun RSD Gunung Jati yang menjadi rumah sakit rujukan gangguan ginjal telah menangani 376 pasien dalam kurun waktu Januari hingga September 2022. Terdiri dari 224 pasien rawat jalan, 143 rawat inap, dan 15 orang meninggal dunia. Pasien gagal ginjal yang ditangani merupakan pasien akibat infeksi berat, dehidrasi, dan sumbatan. Sedangkan pasien anak diagnosa akibat obat sirup yang diduga dari kandungan etilen glikol dan ditilen glikol belum ada. 224 hampir sama dengan tahun 2021. Kemudian yang dirawat adalah sampai akhir September itu sebanyak 143 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 9 dari 143, artinya dibanding dengan tahun 2021 yaitu 15 yang meninggal dari 97 yang dirawat, di tahun 2022 ini 9 dari 143 yang dirawat, artinya angka kematiannya menurun.
terdiri dari dokter penyakit dalam, kemudian anak, ya, dan lain-lain. Nah, untuk tempat khusus anak, ruang untuk dialisa itu belum ada, tapi merujuk dari yang sudah dikerjakan oleh tim ginjal bersama dokter Nizar itu ada pasien anak hemodialisis. Deteksi dini terkait kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak ini dapat dilakukan dengan mengenali ciri-ciri volume urin anak. Apabila urin terus berkurang dan di bawah normal, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Polresta Cirebon, Jawa Barat melakukan sidak ke sejumlah apotek yang masih menjual obat sirup yang dilarang BPOM untuk diperjualbelikan. Dari hasil sidak tersebut, polisi mengamankan ratusan obat sirup yang masih dijual di apotek. Petugas gabungan dari Polresta Cirebon bersama Dinas Kesehatan melakukan sidak ke sejumlah apotek di wilayah Kabupaten Cirebon. Sidak dilakukan untuk memastikan sejumlah apotek tidak lagi menjual obat sirup yang mengandung etilen glikol dan ditilen glikol yang telah ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Petugas pun masih menemukan sejumlah apotek yang menjual obat sirup yang dilarang BPOM. Ratusan obat sirup tersebut langsung disita petugas kepolisian dan Dinas Kesehatan. Dari 11 apotek dimaksud, secara keseluruhan memang sudah tidak memasang atau memajang obat-obat sirup paracetamol dimaksud di etalase. Namun ada beberapa yang kemudian disimpan di gudang di tiap-tiap apotek. Ada beberapa obat sirup yang saat ini dilarang peredarannya oleh BPOM, di antaranya Thermorex Sirup, Flurin DMP, dan Unibaby. Sidak serupa akan digelar oleh petugas kepolisian bersama Dinas Kesehatan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap obat-obatan yang disinyalir bisa menyebabkan gagal ginjal akut, khususnya pada anak. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Menkop sarankan substitusi barang impor. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih menyaksikan Jawa Barat Hari ini, Saudara. Menghadapi ancaman resesi 2023, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kini tengah menyiapkan berbagai strategi untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sebagai bentuk upaya menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, terlebih dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 mendatang, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki lakukan berbagai langkah strategis dalam mempertahankan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM. Hal itu disampaikan Teten Masduki usai melakukan peninjauan pameran UMKM dan IKM yang digelar jajaran Polres Garut Minggu kemarin. Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, Kemenkop ditugaskan untuk menyelamatkan para pelaku UMKM yang nantinya akan terkena dampak. Teten Masduki meminta bagi para pelaku UMKM dapat memanfaatkan potensi domestik. Nantinya belanja pemerintah akan ditingkatkan dan dianjurkan untuk membeli produk dalam negeri sesuai dengan kebijakan dari Presiden Jokowi terkait substitusi impor, di mana semua pihak untuk mengurangi sebanyak-banyaknya produk impor. Ya, pemerintah saya sudah ditugaskan oleh Pak Presiden untuk mengantisipasi resesi dunia dan dampaknya kepada UMKM. Ya. Dan kita sebenarnya sudah punya pengalaman dari segi kebijakan untuk mendukung UMKM, misalnya selama pandemi kita punya program restrukturisasi pinjaman. Dari Kabupaten Garut, Pia Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Beralih ke Purwakarta, Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong penguatan UMKM untuk menghadapi ancaman resesi global tahun 2023. Penguatan sektor UMKM mutlak diperlukan, mengingat UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam masa-masa yang paling sulit saat krisis. Ancaman resesi global kian menghantui hampir di setiap lini kehidupan, tak terkecuali di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menghadapi ancaman ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus melakukan penguatan sektor UMKM. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno dalam penutupan program workshop Kata Kreatif di Balai Sawala Yudhistira, Kabupaten Purwakarta. Menurut Sandi, untuk penguatan UMKM diperlukan 5 komponen penting, yakni pelatihan, pendampingan, pemasaran, asistensi perizinan, hingga pembiayaan. Saya melihat antusiasme masyarakat yang semangat, masyarakat ekonomi kreatif yang ingin bangkit, dan ini menjadi satu fenomena tersendiri di saat banyak yang membicarakan mengenai resesi. Emak-emak tadi itu sama sekali merasakan justru ada energi tambahan sehingga mereka bisa mengatasi yang selalu saya bilang kalau resesi itu disebut kegelapan, ekonomi gelap, mereka yang menghadirkan pelita cahaya dan senternya itu mereka. Khusus di Kabupaten Purwakarta, Sandiaga Uno mendorong penguatan UMKM di 3 subsektor, di antaranya ekonomi kreatif ria, kuliner, serta desa wisata yang inovasi, digitalisasi, serta pemberdayaan berkelanjutan. Penguatan UMKM di Purwakarta diharapkan bisa ikut menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital di lingkungan Pemkab Sumedang. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menilai pemanfaatan digitalisasi sistem pemerintahan Kabupaten Sumedang sangat detail dan telah digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberantasan stunting. Usai mengunjungi Command Center, rombongan Mendagri langsung meresmikan peluncuran aplikasi Super Beta atau Sumedang Public Service Metaverse di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Sistem layanan satu atap yang membuka 200 lebih layanan tidak akan mempersulit masyarakat dan akan meminimalisasi terjadinya pungutan liar dengan sistem Metaverse. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, teknologi Metaverse sendiri merupakan penggabungan antara dunia virtual berupa 3D dan fisik untuk layanan kepada masyarakat. Control sistemnya, sistem komando dan pengendalian pemerintahan yang berbasis digital. Saya jujur, saya kagum. Begitu saya melihat paparan dari Bapak Bupati tentang bagaimana beliau membuat digitalisasi sistem pemerintahan dari basis data, kemudian analisis, dan membuat kebijakan yang sangat detail, saya lihat. Mendagri berharap inovasi sistem Metaverse bisa membantu serta mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Kesiapan KTT Oki, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi dari Bandung, Saudara. Jelang pelaksanaan pertemuan Ketua Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2022 di Kota Bandung, yang rencananya akan dihadiri oleh 50 negara dan 2 negara internasional. Sejumlah persiapan telah dilakukan agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
Transparansi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Syuro Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI akan membahas pembentukan Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang diinisiasi oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Forum MPR Dunia ini akan membangun kerjasama antar lembaga sejenis atau lembaga yang memiliki perhatian dan kepentingan di bidang penguatan parlemen guna mewujudkan tatanan dunia yang lebih damai, berkeadilan, dan berkeadaban. Untuk kelancaran kegiatan ini, sejumlah lokasi yang akan digunakan dan dikunjungi oleh para peserta terus bersiap. Rencananya, para delegasi akan bermalam di salah satu hotel bintang 5 berada tidak jauh dari lokasi Gedung Sate. Di Gedung Sate, para delegasi ini akan disambut oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua MPR RI dalam acara Welcoming Dinner. Keesokan harinya, para delegasi akan menuju Hotel Savoy Homan Bandung untuk mengikuti prosesi jalan bersejarah atau History Walk menuju Gedung Merdeka. Pembenahan Gedung Merdeka terus dilakukan oleh Pemprov Jabar mengingat Aula Gedung Merdeka ini akan menjadi tempat dibukanya acara pertemuan ketua parlemen dari negara-negara OKI yang akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Menurut informasi, jumlah peserta yang akan datang pada hari yang sama setelah pembukaan para delegasi juga akan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika yang berada di sebelahnya dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik. Kepala UPT Museum Konferensi Asia Afrika yang menyimpan banyak kisah perjalanan pertemuan para kepala negara se-Asia Afrika guna mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia Afrika, serta memperjuangkan nasib negara-negara di Asia Afrika ini, terus melakukan koordinasi dengan pusat dan Pemprov terkait kedatangan para delegasi. Untuk Museum Konferensi Asia Afrika akan menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi oleh para delegasi yang jumlahnya kurang lebih dari 58 negara, dan saat ini kesiapan kami tentunya kami berkoordinasi erat dengan MPR RI khususnya dan juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk kelancaran pelaksanaan pertemuan Ketua Parlemen Negara Organisasi OKI ini, Polda Jabar akan menurunkan 300 personel di semua titik lokasi penyelenggaraan termasuk tempat peristirahatan, agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saudara, satu dasawarsa atau Hari Jadi Kabupaten Pangandaran yang ke-10 tahun kembali digelar dengan melaksanakan upacara bendera di alun-alun Parigi. Berbagai kegiatan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten Pangandaran digelar dalam memperingati satu dasawarsa Pemka Pangandaran. Kegiatan ini bukan hanya diikuti para pegawai SKPD saja, namun juga diikuti oleh warga masyarakat Pangandaran. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengatakan, dalam satu dasawarsa Pangandaran tahun 2022 ini diharapkan jajaran SKPD Pemka Pangandaran bersama bersinergi bahu-membahu membangun Pangandaran lebih baik dan lebih maju. Menjadi tadi ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kita 10 tahun ya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di Pangandaran bisa ya berjalan. Saya kira dinamika pasti di mana-mana. Ya, tetapi saya melihatnya adalah sesuatu yang semuanya berniat dalam rangka ya kebaikan untuk Kabupaten Pangandaran. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan usia yang ke-10 ini tentunya kalau Pangandaran ini semakin dewasa, semakin maju di dalam pembangunan, ya, dan mudah-mudahan semakin bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakatnya. Pada kesempatan ini, pihak Pemkab menggelar Milangkala Malam Anugerah dan memberikan sejumlah penghargaan kepada masyarakat dan para pegawai yang berprestasi. Dari Pangandaran, Tang Saifur Rahman melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, tim gabungan unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi dan Ditreskrimum Polda Jabar berhasil menangkap Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, pelaku penusukan terhadap anak berusia 12 tahun di Cimahi, Jawa Barat pada Minggu sore.
Rizaldi Nugraha Gumilar alias Icang, pelaku penusukan terhadap anak berusia 12 tahun seusai pulang mengaji di Jalan Mukodar, Kota Cimahi, berhasil ditangkap tim gabungan unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi dan Ditreskrim Sus Polda Jabar. Mendengar pelaku telah ditangkap, pihak keluarga korban langsung mendatangi Mapolres Cimahi untuk memastikan terkait informasi tersebut. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, pelaku berhasil diamankan saat ini. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam serta intensif terhadap pelaku tersebut. Alhamdulillah, tersangka berhasil kita amankan tadi sore. Dan besok insya Allah, besok siang kita akan merilis di Polres Cimahi. Lebih lanjut, AKBP Imron menjelaskan setelah diperiksa rencananya pada Senin 24 Oktober 2022 pihaknya bakal menggelar rilis kasus pembunuhan yang diduga direncanakan tersebut. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Pesta kuliner dan kesenian Minangkabau, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, masih di Jawa Barat hari ini. Pesta kuliner dan penampilan kesenian daerah khas Minangkabau, Sumatera Barat digelar di pelataran halaman gedung DPRD Kota Cimahi, dimeriahkan dengan dan penampilan yang diselenggarakan. Kumpulan orang rantau yang tergabung dalam kumpulan orang awak Cimahi, Kuaci, menggelar bazar kuliner khas Sumatera Barat dan penampilan kesenian daerah Minangkabau. Beberapa kuliner khas Minangkabau diantaranya lamang tapai, ikan bili danau Singkarak, sate padang, lontong sayur, teh telur, dan tentunya nasi kapau lengkap dengan lauk pauk khasnya. Selain kuliner, pengunjung juga disuguhkan penampilan kesenian daerah khas Sumatera Barat. Ketua Panitia Herman Saputra Rostian menjelaskan bahwa gelaran ini dilaksanakan untuk memeriahkan ulang tahun Kuaci yang ke-1. Hari ini kita kegiatannya full dari pagi sampai tengah malam. Tadi pagi kita ada lomba mewarnai anak-anak tingkat TK sama SD. Kemudian kita ada kuliner di sebelah kiri panggung. Habis itu kita ada ini juga donor darah. Kemudian tausiah, ada hiburan Minang, artis Minang yang kita langsung datangkan dari Padang. Guna pengembangan organisasi, Kuaci memutuskan untuk bergabung dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) dengan membentuk DPD IKM Cimahi dan dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW IKM Provinsi Jawa Barat, Joni Martius. Tujuannya adalah mempersatukan warga Minang di perantauan. Mudah-mudahan Kuaci terus jaya, kompak selalu. Kedepannya Kuaci untuk lebih bersinergi lagi dalam kebersamaan orang Minang di rantau, menyatukan visi dan misi. Kepengurusan DPD IKM Cimahi periode 2022-2027 yang dilantik adalah Zul Henry sebagai Ketua DPD IKM Cimahi, Yurizal sebagai Wakil Ketua, Gusman Jasir sebagai Sekretaris, dan DC Yarman sebagai Bendahara. Dari Cimahi, Doni melaporkan. Batik merupakan busana khas Indonesia yang keberadaannya harus tetap dilestarikan oleh semua kalangan. Salah satunya adalah dilakukan mahasiswa UPI yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN dengan merancang batik dengan motif. Corak ragam batik yang penuh makna dan filosofis akan terus digali dari berbagai adat, istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Saat ini busana batik cukup digandrungi oleh berbagai kalangan, tidak saja oleh orang tua tetapi juga kaum milenial. Upaya dalam pelestarian batik di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dunia pendidikan. Salah satunya dilakukan oleh LPPM UPI yang mahasiswanya dalam kuliah kerja nyata membuat inovasi batik dengan berbagai motif. Ketua LPPM UPI, Dadang Sunendar, menyatakan hasil batik karya mahasiswa UPI perlu dikembangkan karena memiliki proses yang menjanjikan. Ya, terima kasih ya. Ini memang kreasi dari para mahasiswa, para dosen yang terlibat dalam kegiatan KKN UPI yang diselenggarakan melalui LPPM UPI. Ya, terutama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ya kita tahu kita semuanya terkena pandemi COVID ini. Nah, jadi salah satu cara untuk
menunjukkan bahwa kita juga ikut berjuang melawan COVID ini, kita memunculkannya melalui kegiatan KKN dan membuat kreasi-kreasi batik yang di dalamnya ada simbol-simbol UPI bersama masyarakat melawan COVID. Batik hasil karya mahasiswa UPI kedepannya akan dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, mungkin agak sedikit jauh ke belakang ya, bahwa UPI memang memiliki program kuliah kerja nyata yang merupakan mata kuliah wajib gitu ya, sebelum sekarang yang digabungkan dengan dengan program MBKM-nya dari pemerintah. Nah, karena ini program wajib KKN itu, maka mahasiswa yang mengikuti setiap semesternya itu jumlahnya sangat banyak gitu ya, mencapai 3.000, 4.000 orang gitu. Jadi memang dengan menggabungkan yang seperti itu, yang reguler dan kemudian punya program-program tematik, maka UPI memang menciptakan batik-batik yang khusus sesuai dengan tema-tema yang sedang diusung begitu ya. Demikian laporan Endang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat. Pelaksanaan program capacity building dilaksanakan organisasi Ikatan Keluarga Alumni SMA N 8 Medan Perantauan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam aktivitas capacity building ini terdapat banyak sekali game atau permainan yang bisa disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Contohnya dalam permainan transfer sarung yang dilaksanakan IKASMAN 8 Medan Perantauan ini. Para pesertanya yang sudah tidak muda lagi namun masih gesit melakukannya. Tujuan permainan ini adalah melatih gerak motorik tubuh para pesertanya. Contoh lainnya adalah permainan anti-hoax di mana para peserta dituntut fokus dan benar dalam menyampaikan pesan berantai dari sebuah kalimat unik kepada peserta lainnya. Selain itu pula digelar permainan kekompakan antar tim lainnya seperti perintah serempak, people to people, serta menguji fokus peserta melalui game absen kelipatan 7. Alhamdulillah, kegiatan capacity building ini dari Ikatan Smandel SMA 8 Medan Perantauan. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap supaya kami saling silaturahmi lebih kuat, saling bahu-membahu, yang kuat membantu yang lemah, yang kurang kita bantu, dan juga kita menerapkan bagaimana kekompakan tim, bagaimana tim suatu melaksanakan pekerjaan, kegiatan supaya kegiatan tersebut berhasil sehingga kita ke depannya lebih memahami apa arti itu silaturahmi. Kegiatan capacity building IKA Alumni SMA 8 Medan Perantauan yang diikuti 27 orang ini selain dari kota Bandung, peserta banyak berasal dari kota Jakarta, juga kota lainnya seperti Dalu-Dalu Riau, Yogyakarta, dan Sintang, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Doni melaporkan. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di kota Bandung. Saudara, kita beralih ke Tol Paster, terlihat ramai lancar menuju arah Bandung, sedangkan di luar Bandung cukup lengang. Dan kita beralih ke Cikapayang, saudara. Cikapayang selepas hujan, tentunya kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, agar tentunya tidak terjadi kecelakaan, lalu juga tetap menaati rambu lalu lintas. Kita beralih ke Kopo, saudara. Kopo terlihat terpantau lengang di sore hari ini. Di Gede Bage, saudara, kita beralih ke Gede Bage. Dan tentunya Gede Bage terlihat cuaca hujan, namun tetap kami himbau untuk tetap berhati-hati. Dan tentu saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Kubar Wijaya mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.